Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinawati dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dua metodologi pengembangan sistem yang banyak digunakan dalam dunia IT, yaitu Waterfall dan Agile. Kedua metodologi ini memiliki tahapan, keunggulan, dan kelemahan yang unik. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas Waterfall yang merupakan metodologi pengembangan sistem yang tradisional dan sangat terstruktur. Waterfall bekerja dengan tahap-tahap yang dilakukan secara berurutan, di mana setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikut adalah tahap dalam Waterfall. Analisis kebutuhan. Tahap ini berfokus pada pengumpulan informasi dan persyaratan dari pengguna atau klien, yang semua hal yang dibutuhkan untuk sistem harus dicatat dengan detail. Desain sistem. Setelah kebutuhan dikumpulkan, kita beralih ke desain sistem. Di sini kita mulai membuat blueprint atau rancangan sistem secara keseluruhan, baik dari segi arsitektur maupun teknik. Implementasi. Pada tahap ini kita mulai mengubah desain menjadi kode program yang nantinya menjadi sistem itunya sendiri. Pengujian. Setelah sistem selesai diimplementasikan, kita melakukan pengujian untuk memastikan bahwa tidak ada bug atau kesalahan yang terjadi. Penerapan. Setelah semuanya diuji, setelah akan diterapkan dan digunakan oleh pengguna. Pemeliharaan. Tahap ini terakhir adalah pemeliharaan. Jika ada masalah di kemudian hari seperti bug atau permintaan perubahan kecil, kita melakukan pemeliharaan. Metodologi Waterfall ini memiliki beberapa keunggulan karena setiap tahap dilakukan secara berurutan. Sistemnya sangat jelas dan terstruktur sehingga mudah dipahami, terutama untuk proyek dengan persyaratan yang stabil. Dokumen juga sangat lengkap dan karena dibuat di setiap tahap. Namun Waterfall juga memiliki kelemahan seperti kurang fleksibel. Jika ada perubahan mendadak karena harus menyelesaikan satu tahap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Perubahan ini tengah jalan bisa membuat proyek mudah memakan waktu atau lebih lama. Berbeda dengan Waterfall, Agile adalah metodologi yang lebih fleksibel dan intuitif. Dari Agile, pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan siklus kecil yang disebut sprint. Setiap sprint biasanya berlangsung selama 2 bulan atau 4 bulan. Mari kita lihat tahap-tahap Agile. Perancangan. Pada awal setiap sprint kita merancang blok, yaitu daftar fitur atau bagian yang akan dikerjakan dan menata prioritas berdasarkan kebutuhan pengguna atau bisnis. Desain. Kemudian kita membuat desain sistem untuk fitur atau bagian yang diprioritaskan. Desain ini bersifat fleksibel dan interaktif. Pengembangan.
tahap ini adalah coding atau pengujian fitur. Dalam Sprint, proses pengembangan dilakukan dengan cepat dan fokus pada fitur yang sudah direncanakan. Pengujian setelah coding selesai, fitur tersebut segera diuji dalam sprint yang sama untuk memastikan bahwa fitur tersebut berfokus dengan baik. Rilis fitur yang telah diuji kemudian dirilis untuk digunakan oleh pengguna. Umpan balik setelah rilis, kita mendapatkan umpan balik dari pengguna dan hasil akan digunakan sebagai panduan untuk sprint selanjutnya. Agile memiliki keunggulan yang sangat menarik, yaitu fleksibilitas yang tinggi. Kita dapat beradaptasi dengan perubahan di setiap sprint serta mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna, sehingga pengembangan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Namun kelemahannya adalah Agile membutuhkan keterlibatan pengguna yang cukup intensif. Jika pengguna tidak selalu tersedia, hal ini bisa menghambat proses. Selain itu, dokumentasi kadang kurang lengkap karena fokus Agile lebih kepada pengembangan cepat. Jadi itu dua metodologi pengembangan sistem yang kita bahas hari ini, yaitu waterfall dan terstruktur Agile yang fleksibel. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri, dan pilihan metodologi sangat bergantung pada jenis proyek yang sedang kita kerjakan. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu kalian memahami